Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi, hari Senin 6 Desember 2021, pekan kedua Adventus. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 35 ayat 1 sampai dengan 10. Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, orang-orang Israel yang berada di tempat pembuangan Babel mengalami begitu banyak penderitaan, kesulitan, dan kesusahan. Hidup mereka diliputi ketakutan dan ketidaknyamanan. Di tengah kondisi hidup yang tidak menentu, Yesaya, utusan Tuhan, tampil menghibur mereka. Dia menguatkan hati mereka agar tabah dan jangan takut terhadap semua yang sedang terjadi. Tuhan pasti datang dan memberikan pertolongan saat pembebasan dan penyelamatan akan tiba, dan mereka akan bersorak kegembiraan.
orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang timpang akan berjalan, dan orang sakit akan sembuh. Penghiburan dan penyelamatan sungguh terjadi bagi semua orang yang percaya. Ada seorang lumpuh dibawa kepada Yesus. Beberapa orang mengusung orang lumpuh datang kepada Yesus. Karena tidak bisa membawanya masuk, mereka membongkar atap rumah dan menurunkan orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya di tengah orang banyak di depan Yesus. Ketika melihat iman mereka, Yesus berkata, "Saudara, dosamu sudah diampuni." Ketika kita menutup diri dan mengabaikan Tuhan, mustahil kita mendapat pertolongannya. Bila kita cenderung membiarkan diri terbeban oleh kesulitan dan penderitaan, maka kita akan bertambah sakit. Tetapi bila kita percaya kepada Tuhan dengan membuka diri dan menyadari kelemahan-kelemahan kita, niscaya mujizat akan terjadi. Kita selamat, kita sembuh. Maka saudara-saudariku yang terkasih, pada masa Adventus ini menjadi kesempatan paling indah bagi kita untuk menyediakan hati bagi Tuhan. Kita akan beroleh rahmat dan berkat. Kita juga belajar dari pengalaman keterlibatan para pengusung untuk rela dengan tulus membantu dan menolong sesama. Kita berusaha menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Kita mencontohi semangat mereka untuk membangkitkan harapan bagi orang lain dari keterpurukan yang dialaminya. Saudara, masuklah dalam keheningan. Bayangkan orang-orang yang penuh antusias mengusung orang sakit dan meletakkan di hadapan Yesus. Mereka bahagia karena menolong sesama. Bagaimana dengan diriku? Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah aku untuk mengenal kehadiran-Mu dalam kehidupanku. Semoga aku menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menolong sesama. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Senin. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.